Halo teman-teman semua, masih bersama saya di channel Jejak Cerita. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga teman-teman semua dalam lindungan Allah. Amin. Nah, sekarang kita lanjutkan kisah nyata tentang perjuangan seorang ibu. Kisah nyata dari desa kecil. Simak kisahnya sampai selesai. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, hiduplah seorang wanita bernama Siti. Ia adalah seorang ibu yang tangguh, seorang wanita sederhana yang selalu mengutamakan keluarganya di atas segalanya. Suaminya, Joko, adalah seorang buruh tani yang bekerja keras di ladang milik orang lain. Mereka hidup dengan sederhana, tetapi kebahagiaan selalu ada di dalam rumah kecil mereka, terutama karena kehadiran dua anak mereka, Budi dan Rina. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Suatu hari, Joko mengalami kecelakaan saat bekerja. Sebuah pohon besar yang sedang ditebang menimpa tubuhnya. Joko sempat dilarikan ke rumah sakit, tetapi nyawanya tak tertolong. Dunia Siti seakan runtuh saat menerima kabar itu. Ia kehilangan satu-satunya pencari nafkah dalam keluarga. Awal perjuangan, setelah kepergian suaminya, Siti harus menghadapi kenyataan pahit. Ia kini adalah satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas kehidupan Budi dan Rina. Dengan pendidikan yang terbatas dan tanpa pekerjaan tetap, ia bingung bagaimana harus melanjutkan hidup. Namun, Siti tidak menyerah. Ia mulai bekerja sebagai buruh tani, menggantikan suaminya. Setiap pagi, ia berangkat ke sawah sebelum matahari terbit. Setelah bekerja di sawah, ia mencoba peruntungan lain, berjualan kue keliling. Ia bangun dini hari untuk membuat kue-kue sederhana, lalu berjalan berkeliling desa untuk menjualnya. Hari-harinya penuh dengan kelelahan, tetapi ia selalu berusaha tersenyum di depan anak-anaknya. Ketika Rina bertanya, "Bu, kenapa ibu selalu tersenyum padahal capek?" Siti hanya menjawab, "Supaya kalian tetap semangat, nak." Anak-anak yang berbakti budi sebagai anak sulung sangat memahami perjuangan ibunya. Ia tidak ingin membebani ibunya lebih banyak, sehingga ia berusaha untuk selalu menjadi anak yang berprestasi. Ia rajin belajar dan selalu mendapat peringkat terbaik di sekolahnya. Rina, meskipun masih kecil, juga ingin membantu. Ia sering membantu ibunya membuat kue atau mencuci piring setelah makan. Melihat ketulusan ibunya, kedua anak itu tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan penuh rasa tanggung jawab. Suatu hari, kepala sekolah Budi memanggil Siti. "Bu Siti, anak ibu sangat pintar. Kami ingin memberikan beasiswa agar ia bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi." Mata Siti berkaca-kaca. Ia tahu betapa besar harapan Budi untuk melanjutkan pendidikan, tetapi ia juga khawatir tidak bisa membiayai kebutuhan sehari-hari jika Budi harus pergi ke kota. Namun Budi meyakinkan ibunya, "Bu, kalau aku sekolah tinggi dan sukses, nanti aku bisa membantu ibu." Dengan hati berat, Siti akhirnya merelakan anaknya pergi ke Jakarta untuk kuliah dengan beasiswa penuh. Perjuangan yang berbuah manis. Tahun demi tahun berlalu. Meskipun jauh dari ibunya, Budi tidak pernah melupakan asal-usulnya. Ia belajar dengan giat dan akhirnya lulus dengan predikat cum laude dari universitas ternama. Setelah lulus, ia mendapat pekerjaan dengan gaji yang cukup besar. Hal pertama yang Budi lakukan setelah bekerja adalah membeli rumah sederhana untuk ibunya. Ketika ia membawa ibunya ke rumah barunya, Siti tak bisa menahan air matanya. "Ini semua berkat ibu. Tanpa ibu, aku tidak akan sampai di sini." Siti menangis haru dan memeluk anaknya erat. Semua kerja kerasnya selama ini akhirnya membuahkan hasil. Ia tidak pernah menyesali masa-masa sulit yang ia lalui, karena ia tahu bahwa semua pengorbanannya telah mengantarkan anaknya menuju masa depan yang lebih baik. Kesimpulan kisah Siti dan Budi adalah contoh nyata bahwa ketekunan, kerja keras, dan kasih sayang seorang ibu mampu mengubah nasib keluarga. Tidak ada perjuangan yang sia-sia jika dilakukan dengan penuh keikhlasan.
Kisah ini bukan hanya tentang seorang ibu yang berjuang, tetapi juga tentang anak-anak yang tidak melupakan pengorbanan ibunya. Sebuah cerita tentang harapan, cinta, dan keteguhan. Bersambung. Terima kasih. Teman-teman Jejak Cerita, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman terhibur dengan ceritanya. Oh iya, jika teman-teman Jejak Cerita menginginkan kisah nyata selanjutnya, jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen di bawah ya, supaya Jejak Cerita lebih semangat menghadirkan kisah nyata selanjutnya.